Aku punya pertanyaan, kenapa pria sudah menikah bisa tetap nakal sama perempuan lain? Entah ngajak kenalan lah, atau cuma ngajak ngobrol lah, atau cuma temenan aja, tapi spesifik banget harus yang perempuan gitu. Kenapa? Dan fenomena macam apa ini? Memangnya kalian gak mikirin perasaan anak istri ya? Kenapa sih memilih untuk menikah padahal tahu kalau kamu gak bisa setia? Apa sih tujuannya? Apa isi otak Anda itu apa? Dan apa latar belakang dari perilaku ini? Apa konsekuensi? Memangnya sejauh apa sih situasi ini bisa berkembang menurut Ngana? Nah, daripada aku penasaran gitu ya, dan aku terus-terusan bertanya-tanya, Markulik, mari kita kulik. Jadi guys, ternyata ya nggak semua dari pria yang menikah itu sudah selesai sama dirinya. Banyak yang mungkin menikah karena tuntutan keluarga, usia, kebutuhan, teman-teman sebaya udah pada nikah, atau karena pasangannya menuntut untuk segera dinikahkan. Bukan karena kesiapan jiwa, mental, maupun kemantapan hatinya orang itu sendiri. Dan ini nih yang jadi highlight penting. Kalau kalian punya hati nurani, please lah, jangan suka maksa anak atau anggota keluarga untuk segera menikah atau tambah momongan kalau orangnya itu belum siap secara materi dan mental. Kenapa? Karena yang jadi korban itu nggak cuman perempuan gampangan di luar sana yang berekspektasi lebih besar dalam hubungan tidak sehat yang dimanipulasi oleh pria-pria biadab-biadab ini, tapi juga ada anak dan istri yang seharusnya mereka tuh berhak gitu untuk memiliki keluarga yang sehat dan bahagia. Tapi untungnya sekarang udah nggak ada ya yang namanya maksa-maksa orang buat segera nikah ya, ya dong. Ternyata ya fenomena ini tuh bukan karena cinta loh ya, tapi karena ego guys. Mereka tuh nggak selalu punya niat untuk selingkuh. Kadang-kadang mah cuman pengen tes ombak doang. Kira-kira aku masih laku nggak ya? Atau sekedar mencari kebutuhan yang nggak didapatkan di rumah. Misalnya kebutuhan untuk pengakuan, kontrol. Apalagi kalau di rumah sering dikritik, diabaikan, atau sering merasa bosan. Mereka tuh kebanyakan gak nyari cinta, tapi nyari validasi. Cuma pengen dinotis aja gitu. Dan kebanyakan gak pengen terikat. Mereka tetap mempertahankan istrinya di rumah, tapi juga menjaga hubungan baik dengan selingkuhannya. Makanya guys, buat ani-ani di luar sana yang suka bermain-main dengan suami orang, jangan bangga dulu kamu. Karena bisa jadi ini cuman karena dia narsisik doang. Dia cuma nganggap wanita sebagai objek, bukan subjek. Kamu itu barang, kamu itu adalah objek. Dia cuma mempertahankan kamu karena kamu itu bisa membuat nyaman egonya. Selagi dia juga akan tetap mempertahankan istri dan keluarganya untuk tetap menjaga nama baik dan harga dirinya. Jadi nggak perlulah terjebak dalam perasaan dari manipulasi emosi semacam ini. Tapi kalau kamu mau merasa bangga ya juga nggak apa-apa sih. Kamu tuh tetap berhak kok untuk merasa berharga walau hanya lewat manipulasi semata. Dan ini juga kenapa kadang-kadang pria yang menjalin hubungan di luar pernikahan dengan perempuan yang juga bisa merasa cemburu loh sama pasangan yang bukan miliknya ini. Karena pria tersebut menganggap teman spesialnya ini adalah bagian dari wilayah teritorinya yang ingin dipertahankan eksklusivitas emosional maupun seksual. Jadi walaupun dia sendiri itu nggak setia, dia tuh berharap bahwa mainannya ini bisa setia. Hanya dia yang spesial. Kalau dalam segi psikologi itu disebut cognitive dissonance. Apa itu cognitive dissonance? Di mana adanya kontradiksi antara tindakan dan ekspektasi. Mereka ingin tetap bebas selagi mereka mengikat objek-objeknya. Mereka mau tetap bisa bebas selagi mereka juga nggak ingin mainannya itu disentuh oleh orang lain. Kalau dari sisi biologis itu namanya strategis reproduksi maskulin. Ya, kalau misalnya mau diambil singkatnya kayak kucing garong komplek gitu lah ya. Mereka tuh bebas ngawinin semua kucing betina di dalam komplek, tapi kagak ada kucing jantan lain yang masuk dalam areanya. Nah itulah begitu guys. Kadang-kadang mereka juga suka lupa ya, kalau godaan yang mereka lontarin itu sama aja kayak pengkhianatan diam-diam ke perempuan yang mereka pernah ikat dengan janji setia sehidup semati itu. Dan mereka juga kebanyakan jarang mikirin perasaan orang lain, karena memang pernikahan itu nggak secara otomatis bisa mengubah orang menjadi lebih dewasa. Nah
kalau ngomongin konsekuensi nih, ya jadinya tuh bisa luas banget loh. Dan banyak memakan korban. Walaupun hanya karena ada satu orang yang mau memanjakan egonya ini. Misalnya pasangannya kalau tahu gimana? Bakal merasa dikhianati, merasa gak berharga, sulit percaya. Terus anak-anak jadi kehilangan rasa hormat sama orang tua, kecewa, kehilangan gambar diri, gak percaya sama cinta maupun hubungan. Jadi ada masalah luka batin begitu. Hubungan yang sudah dibina jadi hancur, reputasi jatuh, pernikahan jadi berantakan, dan semua itu terjadi karena egois. Wahai Ani, hubungan seperti apa yang kamu harapkan dari hubungan yang manipulatif oleh orang yang egois dan haus validasi ini? Coba kalian para Ani tulis harapan dan cita-cita kamu sebagai Ani di kolom komentar ya.